Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersama Segu Hadijah, hari ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Oke anak-anak, kita mulai ya. Anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran SBDP atau seni budaya. Pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat dengan penuh semangat, sedangkan tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan gemulai dan lambat. Ayo anak-anak, sekarang tentukan asal daerah dan gerakan pada tarian daerah berikut. Yang pertama adalah tari kuda lumping. Yang kedua adalah tari reog Ponorogo. Sedangkan yang ketiga adalah tari legong. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri gerakan tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian daerah dari Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian daerah Bali yaitu legong dan mendet. Sedangkan tarian dari Sumatera umumnya lebih menekankan gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari Saman dan tari Piring. Materi kita hari ini dimulai dengan bahasa Indonesia, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran pertama adalah menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Ayo anak-anak, manakah yang merupakan tokoh protagonis dan antagonis dari cuplikan cerita berikut? Malam itu, Sang Kuryang bertapa. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan para pengawal untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Dayang Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah dari timur kota, Sang Kuryang mengira bahwa hari telah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota. Ia pun melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang diberi nama Tangkuban Perahu. Anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi bahasa Indonesia, yaitu tokoh protagonis dan antagonis
dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita hanya berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Ayo kita menentukan sifat tokoh pada sebuah cerita fiksi. Untuk mengetahui tokoh protagonis dan antagonis dalam suatu cerita fiksi, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh. Mari menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri atas tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca dengan seksama. Selanjutnya, kita akan menyebutkan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, kancil melambangkan kecerdikan. Serigala menggambarkan keserakahan. Burung elang menggambarkan kegagahan. Harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan. Sedangkan semut menggambarkan sikap rajin bekerja sama. Ayo kita memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kamu telah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kamu juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Misalnya, lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan dengan syair lagu. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan tari yang lincah. Sekarang jelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menentukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi dari cerita. Setelah membaca cerita tentang asal-usul Minangkabau, sekarang saatnya kita mencari karakter dari cerita tersebut.
Ibu akan memberi tugas, yaitu jelaskan karakter tokoh, raja, peternak kerbau, dan pasukan dari cerita asal-usul Minangkabau. Ayo kita kerjakan anak-anak. Jawab sesuai pikiran kita masing-masing. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca cerita tentang asal-usul Minangkabau. Pembelajaran selanjutnya adalah IPA, yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Yang kedua, hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Setelah membaca cerita tentang asal-usul Minangkabau, sekarang saatnya kita mencari karakter dari cerita tersebut. Ibu akan memberi tugas, yaitu jelaskan karakter tokoh, raja, peternak kerbau, dan pasukan dari cerita asal-usul Minangkabau. Ayo kita kerjakan anak-anak. Jawab sesuai pikiran kita masing-masing. Ibu akan menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Benda pegas yaitu benda yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan. Contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, sepak bola, ban mobil, dan tali ketapel. Ibu sekarang akan menjelaskan tentang PPKN, yaitu mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik, kegemaran, dan kebiasaannya yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Dalam suatu sekolah, anak-anak pasti memiliki berbagai jenis teman. Misalnya, teman-teman yang berbeda sifat, agama, dan lain-lain. Sekarang, Ibu akan menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Karena teman-teman kita pasti memiliki daerah-daerah tersendiri. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antara teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Dalam suatu kelas, pasti kita memiliki berbagai kegemaran teman dan adat dan agama yang berbeda. Sekarang, Ibu akan menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sekarang, Ibu akan beralih ke pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial.
yaitu menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Sedangkan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Sekarang akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Ingatlah kembali tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi itu. Yang pertama adalah produksi, merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan tersebut disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang atau jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut tahukah kamu proses kegiatan ekonomi yang terdapat pada pembuatan mebel? Mebel adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, misalnya kursi dan meja. Sekarang, perhatikan skema kegiatan ekonomi dalam pembuatan mebel berikut. Yang pertama, kita lihat adalah perkebunan jati. Pohon-pohon ini ditebang, kayu jati kemudian dilakukan pengiriman kayu jati. Setelah itu, kayu jati diantar untuk diolah menjadi sebuah kursi, kemudian dijual. Selanjutnya, kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, setelah ibu menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, sekarang ibu akan memberikan sebuah tugas. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar di bawah ini. Jelaskan kegiatan ekonomi pada gambar tersebut. Sekian materi ibu hari ini tentang kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak.